Selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya Hendy Darmawan dari Familyverse Indonesia. Dan hari ini kita berada di dalam satu acara. Kita ada di acaranya podcast ya, Pojok Cerita Seputar Cinta. Hari ini kita bakal ngomongin satu topik yang menarik sekali. Kita mau ngomongin soal berpisah dengan orang tua demi bersatu dengan pasangan di dalam konteks pernikahan ya. Jadi ketika kita memasuki kehidupan pernikahan, itu berarti saatnya kita menjalani kehidupan rumah tangga kita dan secara otomatis berpisah dengan orang tua. Nah, tentunya ada dinamika-dinamika tersendiri baik untuk kita sebagai anak maupun juga orang tua dalam hal ini yang harus merelakan anaknya yang terkasih gitu ya, menjalani kehidupan keluarga. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan seorang konselor keluarga. Kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Ani Wijaya. Kita mau sama-sama mungkin mendengarkan tips-tips dari Ibu Ani Wijaya tentang bagaimana berada di dalam situasi ini ya, supaya sekalipun kita mungkin sudah sekian lama dibesarkan oleh orang tua, dibesarkan dan tumbuh dalam sebuah keluarga, dan ketika tiba saatnya menikah harus berpisah dari orang tua, tetapi bukan berarti itu sebagai sebuah beban atau bahkan mungkin sebagai sesuatu hal yang begitu berat untuk dijalani ya. Kita akan sama-sama ngobrol bersama dengan Ibu Ani Wijaya. Saya akan coba lihat dulu apakah beliau sudah ada di dalam ruangan live Instagram kita malam hari ini. Kalau ada, nanti saya akan invite beliau untuk boleh ngobrol bersama dengan kita di dalam kesempatan malam hari ini. Oke, sepertinya belum tergabung bersama dengan kita ya. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan dia. Oke, saya mau sapa dulu sahabat keluarga yang sudah join bersama Familyverse Indonesia di dalam kesempatan malam hari ini. Selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Ada Reni Bandangan, kemudian ada Oci, kemudian ada juga ada Maria Puspita. Selamat malam. Gimana kabar kalian? Gimana di daerah kalian masing-masing? Apakah saat ini sedang turun hujan? Atau cuacanya cukup cerah? Di Jakarta sendiri beberapa hari belakangan ini hujannya cukup lumayan ya. Jadi memang curah hujannya cukup lumayan, bahkan tadi sore pun sempat turun hujan. Oke, kita coba lihat ya apakah Ibu Ani Wijaya sudah join bersama dengan kita. Kita akan langsung ngobrol bersama dengan beliau di dalam kesempatan malam hari ini. Wow, sepertinya saya belum melihat beliau nih. Iya. Oke, kita tunggu sebentar ya sahabat keluarga ya, sambil kita menantikan Ibu Ani Wijaya, dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak soal topik kita di dalam kesempatan malam hari ini. Mungkin sahabat keluarga yang sudah join boleh tulis di kolom komentar stay di kota mana. Waduh, sekalian biar tahu juga nih ya, Familyverse Indonesia nih menjangkau sampai kota mana saja. Mungkin boleh tulis di kolom komentar dari kota mana sahabat keluarga yang sudah join di dalam kesempatan malam hari ini. Nanti saya bacain dari kota mana aja yang sudah join di dalam kesempatan malam hari ini. Oke, saya coba lihat dulu ya apakah Ibu Ani Wijaya sudah join bersama dengan kita di dalam kesempatan malam hari ini. Saya belum melihat. Oh, dari Gresik, Jawa Timur. Wow. Halo Gresik, selamat malam. Jakarta. Ada dari Jakarta juga. Selamat malam Jakarta. Hari ini Jakarta cerah ya. Hari ini Jakarta cuacanya bersahabat banget. Sementara kemarin hujan cukup deras di beberapa bagian sehingga cukup macet di beberapa tempat. Tapi hari ini cuacanya bersahabat. Tapi enak juga sih, tadi sempet panasnya nggak seterik beberapa hari yang lalu ya.
Nih Bu Krisna juga sudah join bersama dengan kita di dalam kesempatan malam hari ini. Sambil kita coba menunggu Ibu Ani untuk boleh join. Nanti saya akan invite beliau untuk ngobrol-ngobrol bareng kita semua di dalam kesempatan malam hari ini ya. Kembali saya kasih tahu nih, topik kita hari ini adalah ngomongin soal berpisah dengan orang tua demi bersatu dengan pasangan. Wah, ini sahabat keluarga yang udah menikah, bener nggak sih berpisah dengan orang tua itu ketika menjalani kehidupan pernikahan awal-awal itu sesuatu hal yang berat? Atau justru ya kita menjalani sebagai bagian dari proses kehidupan. Beberapa teman saya sempat share ketika mereka menjalani awal-awal menjalani kehidupan pernikahan ya, khususnya mereka share tentang orang tuanya. Mungkin karena satu sisi relasi mereka sangat dekat sekali antara anak dan orang tua, beberapa orang tua agak cukup berat melepaskan anaknya untuk berpisah dari mereka dan kemudian menjalani kehidupan pernikahan. Nah, bagaimana nih mensiasati situasi seperti ini supaya anak pun tetap bisa menjalani kehidupan pernikahannya dengan baik, sisi yang lain relasi dengan orang tua juga tetap berjalan dengan baik. Oke, saya coba cek lagi ya apakah Ibu Ani Wijaya sudah join bersama dengan kita di dalam kesempatan malam hari ini. Oh, atau oh, Bu Ani sepertinya menggunakan account lain. Oke, saya coba invite. Unable to join. Oke, sebentar ya. Bu Ani sudah join bersama dengan kita. Jadi kita langsung saja invite beliau untuk ngobrol bersama dengan kita di dalam kesempatan malam. Halo, selamat malam Bu. Selamat malam, Andy. Iya, gimana kabarnya Ibu Ani? Ya, puji Tuhan baik. Oke, Bu, hari ini kita membicarakan satu topik yang menarik dan cukup banyak mungkin beberapa followers kita juga mungkin ada yang pernah melewati atau sedang siap-siap untuk memasuki masa-masa ini ya. Topik kita hari ini adalah berpisah dengan orang tua demi bersatu dengan pasangan. Nah, kalau boleh tahu, Bu Ani sendiri sudah berapa tahun Bu menjalani kehidupan pernikahan Bu? Oh, saya menikah sudah 26 tahun, Pak Andy. Wow, oke 26 tahun. 26 Masa tahun. pengalaman Ibu ketika harus berpisah dengan orang tua dan mengikuti suami gimana, Bu? Atau sempat tinggal sama orang tua setelah menikah? Saya tidak berkesempatan seperti itu. Hmm, Jadi memang pada waktu itu tentu mm, bilang mau menikah ya. Berarti kan kalau mau menikah itu berarti meninggalkan keluarga, bersatu dengan suami, seperti itu ya. Perasaan mm, saya pada waktu itu jelas sih nano-nano. Dulu ada mm, permennya permen nano-nano. Saya tidak tahu mm, Pak mm, Endi sudah pernah tahu atau enggak ya. Itu masa saya dulu sih ya, jadul. mm, Nah, mm, mm, nano-nano itu rasanya adalah ya macam-macam itu. Jadi ada manis, ada mm, kecutnya, ada sedikit pedesnya gitu. Jadi segala mm, macam. Nah, saat saya bersatu, maksudnya menikah dengan suami, berarti saya kan dari Kudus ya. Saya mm, berumah tangga di Salatiga waktu itu. Nah, mm, perasaan saya seperti apa? Ya ada perasaan sedih jelas. Rasanya mm, gimana ya gitu. Tapi seneng juga ada karena mm, ini kan kami sudah pacaran dan apa ya, pacaran, tunangan kurang lebih itu 9 tahun. Jadi mm, kalau dibilang menikah gitu ya sudah waktunya. Jadi kan makanya seneng juga, tapi juga ada mm, perasaan takut juga. Aduh kayak apa ya? Ini kan benar-benar satu rumah dengan suami gitu. Kayak mm. apa? Belum terbiasa tentunya ya. Nah, seperti itu sih perasaan saya pada waktu itu kalau saya mengingat ya 26 tahun yang lalu Yang di lalu ya. Salatiga. Kalau orang tua sendiri gimana, Bu? Ini kan masalahnya dinamikanya ini seringkali justru orang tua yang agak berat melepaskan anaknya tuh. Ketika anaknya Ya, harus meninggalkan rumah. Gimana, Bu? ya pas kebetulan orang tua saya itu sih memang Mm-mm. ya sudah menerima itu. Jadi mereka sih Hmm. enggak terlalu sorry ya. Saya minum dulu ya. Oke.
Jadi orang tua saya tidak terlalu berkeberatan seperti itu sih, enggak. Hmm. Jadi memang mereka, karena saya kebetulan juga kuliahnya di Salatiga, jadi 5 tahun juga berpisah dari orang tua, sama juga dengan saya begitu ya. Cuman kalau pas liburan, weekend, 2 minggu sekali gitu balik ke Kudus seperti itu. Jadi Hmm. mereka sudah oke untuk ya melepas, karena memang sebetulnya waktu itu menikah itu, saya menikahnya itu justru setelah selesai kuliah, betul-betul setelah Hmm. kuliah, wisuda, langsung beberapa saat saya menikah langsung. Karena memang Oh. itu dorongan dari orang tua. Karena Oh. pacarannya itu 9 tahun gitu, pacaran terus Wow. berhubungan 9 tahun. Jadi ayo, ayo gitu. Jadi pas Oke. kebetulan memang orang tua tidak bermasalah, saya juga oke gitu. Maksudnya benar-benar sudah siap secara mental, itu kami sudah siap, baik saya Hmm. maupun orang tua. Seperti Oke. itu. Nah, kalau Jadi, kalau kalau dari menurut ibu, pendapat ibu sendiri ya sebagai konselor hmm, keluarga nih bu, ini kan kadang ada beberapa orang yang mau menikah nih, salah satu mungkin pertimbangan mereka misalnya apakah mereka memilih untuk masih tetap tinggal bersama dengan orang tua mereka. Kadang ada situasi tertentu kan ya, misalnya orang tuanya berpikir udahlah kamu di sini aja, tinggal bersama dengan suamimu atau dengan istrimu gitu. Atau hmm, ada beberapa orang yang berpikir kayaknya lebih enak, lebih baik jangan tinggal sama orang tua nih, baik sama orang tua maupun sama mertua. Kalau Bu Ani hmm. sendiri sebagai seorang konselor keluarga nih, kalau dimintain advice untuk teman-teman yang akan menjalani kehidupan pernikahan, menurut Bu Ani sendiri sebetulnya yang baik tuh yang mana sih Bu? Ketika menjalani Iya, kehidupan pernikahan, lebih baik langsung berpisah atau bersama dengan orang tua nggak apa-apa? Gimana Bu? ya. Kalau menurut saya, orang Mm-mm. namanya menikah ya, tentu apalagi di awal-awal pernikahan, kalau menurut saya hukumnya wajib. Hukumnya Hmm. wajib untuk tinggal berdua bersama Hmm. dengan pasangannya. Itu lebih Hmm. baik gitu. Hmm. Entahkah misalnya, oh saya belum punya rumah kok Bu, gitu kan. Hmm. Biasanya buat Hmm. kan begitu. Belum Betul. punya rumah, jadi supaya gaji tidak cukup kalau kami harus Bisa. mengontrak rumah atau Mhm. maksudnya beli rumah seperti itu. Nah, alasan yang seringkali dikemukakan seperti itu. Tapi kalau saya lebih menganjurkan, ya kamu kontrak, katakanlah jelek-jeleknya itu kontrak hanya satu kamar untuk berdua. Tidak apa-apa. Coba jalani itu di awal pernikahan. Kenapa begitu? Karena Mhm. kita itu perlu beradaptasi dengan pasangan kita. Nah, kalau ada Mmm. orang lain, kita tinggal dengan keluarga kita sendiri, orang tua kita sendiri, atau mertua, nah itu bisa akan menimbulkan masalah. Mungkin kita merasa Mmm. bahwa nggak apa-apa lah, kan kayak pavilion misalnya, kan bisa jadi kan seperti itu Mmm. ya, kayak pavilion agak Betul. agak jauh tapi sama-sama. Nah, kalau kita tidak siap secara mental, maka kita itu akan ya apa ya, tergantung begitu. Tergantung Mmm. kepada keluarga kita. Dan cuman jangan salah juga, ada kasus juga sekalipun sudah tinggal di rumah sendiri, bahkan di Mhm. luar kota, pasangan maksudnya ini suami dan istri ini belum siap untuk Mmm. berpisah dengan keluarganya, sehingga walaupun jarak itu benar-benar ada jarak, memang terpisah dari orang tuanya atau mertuanya, tapi tetap ikatannya itu maksudnya di telepon terus mungkin gitu ya, ini bisa Mmm. jadi dari pihak anaknya, bisa jadi pihak orang tuanya. Saya membayangkan aja kalau dari orang tua yang sudah sekian puluh tahun, misalnya Ya. waktu itu saya 23 tahun ya, kalau sekarang itu kayaknya 30 tahun, tiga puluh Mmm. lima tahun gitu kan baru menikah. Nah, Mhm. sekian lama bersama dengan orang tua. Nah, terus saya melepas anak saya, pasti nggak mudah gitu, nggak mudah, pasti Betul. ada perasaan sedih, itu pasti ada. Nah, Mmm. bagi anak itu sendiri, apalagi kalau tipenya itu tipe, sorry,
kalau dikatakan anak mami gitu kan. Yang artinya bisa juga ini tergantungnya pada maminya atau bisa juga dengan papinya ya. Tapi kan istilah yang dipakai seringkali anak mami. Jadi apa-apa mesti telepon, apa-apa mesti cerita. Nah itu bikin kisruh, bikin masalah dalam kehidupan rumah tangga di awal-awal pernikahan. Nah kalau soal rumah, sebetulnya rumah itu hanya sebagai apa ya, maksudnya kalau belum siap mental aja belum. Nah apalagi ini rumah juga satu rumah, aduh sudah itu masalahnya jadi double begitu Pak Endi. Oke, jadi kalau saya boleh simpulkan, kalau dari Bu Ani sendiri, kalau diminta pendapatnya soal lebih baik berpisah atau tidak, disarankan untuk sebaiknya berpisah ya, karena memang butuh masa-masa adaptasi. Nah, persoalannya adalah, berarti kan dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan diri, baik kita sebagai anak yang akan meninggalkan orang tua, maupun juga orang tua nih yang akan ditinggalkan oleh anak. Kalau menurut Bu Ani sendiri, hal-hal apa sih yang harus dipersiapkan nih misalnya atau bagaimana mempersiapkan itu sehingga masing-masing pihak bisa lebih lega lah menjalaninya. Gimana Bu Ani? Ya, ini berkenaan dengan namanya emosi ya. Kalau saya bilang soal emosi ini kan memang mesti harus di-manage, harus dikelola dengan pertama kali entahkah dari pihak orang tua maupun anak, kita itu mesti harus mencoba menerima dulu. Perasaan saya apa ya? Bentar lagi saya akan berpisah dari orang tua saya berpisah dari anak-anak saya. Nah, akui dulu perasaannya itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah mengakui perasaan kita, nah, cobalah kita berusaha maksudnya menerima itu. Jadi perasaan itu mesti kita terima dulu, kita sadari dulu. Jangan diabaikan, nggak apa-apa lah, semua orang juga begitu, nggak apa-apa lah. Nanti kan bisa dengan sendirinya, waktu membuktikan semua orang bisa, saya pasti bisa. Nah seringkali kita kan mengabaikan perasaan itu, jangan. Kita justru menyadari, aware dengan perasaan kita itu. Gitu ya, itu yang pertama. Setelah itu ada kita mesti terima. Terimalah perasaan sedih, tapi juga seneng. Kalau bagi anak ya, barangkali seperti itu. Sedih tapi seneng, wong itu pilihan saya sendiri kok. Komitmen saya untuk saya menikah dengan pasangan, konsekuensinya ya saya mesti harus ikut dengan pasangan saya. Atau sesuai komitmen bersama itu seperti apa. Nah, itu kan yang mesti dibicarakan. Nah, kita mesti menerima dulu perasaan itu. Baru setelah itu kita izinkan bahwa kita merasakan perasaan itu, perasaan sedih, perasaan senang, perasaan takut, perasaan berat hati untuk melepas seperti itu. Kita coba izinkan itu untuk ya sudahlah gitu. Dan pada akhirnya kita membiarkan itu ya saya lepas away, kita lepaskan itu begitu karena ya memang ini kan tidak bisa kita kalau bahasa Jawanya tuh tak gondeli terus gitu. Saya pegang terus itu kan nggak bisa. Jadi mesti saya memang harus belajar untuk melepasnya gitu. Kalau dibilang itu ada 4A ya. Apa Bu? A-nya aware. Kita aware dengan perasaan kita. Itu seperti apa. Aware dengan perasaan, aware bahwa memang ya mau menikahkan baik anak kita maupun kita sebagai anak gitu ya, sebagai orang tua maupun sebagai anak kita mesti aware dengan perasaan, aware dengan situasi yang ada. Nah, setelah itu ada kita accept, kita menerima itu, saya terima ini, bahwa itu adalah sesuatu yang wajar, ya perasaan yang kehilangan, sedih, berat hati, tapi juga senang, itu sesuatu yang memang harus saya terima. Setelah itu saya izinkan diri sendiri untuk allow, mengizinkan bahwa ya sudahlah, saya menikmati perasaan ini. Tapi tidak berlarut-larut ya, Pak Endi, kita mesti harus ya cukup gitu, karena harus kita mau melepas perasaan away.
kita lepaskan perasaan itu. Dan kita melepas anak kita, melepas ya orang tua kita, dalam artian bahwa kita tetap bukan berarti kita lupa, tapi saya mesti harus memprioritaskan pasangan saya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Dan bagi orang tua harus berpikir bahwa ya anak itu sudah dewasa, sudah menikah. Jadi memang itu haknya pasangannya. Saya hanya memantaunya dari luar. Nah, ini keterampilan tentunya ya. Suatu keterampilan yang mesti harus diupayakan. Dan kalau yang saya sebutkan ini bisa berlaku untuk apa saja Pak Endi. Kalau kita mengalami apa saja pun kita bisa melakukan ini. Kita aware dengan perasaan, situasi, mencoba menelisik dalam hati kita, kemudian kita accept untuk menerima perasaan-perasaan yang ada, situasi yang terjadi seperti itu, kemudian kita izinkan untuk ya merasakan, ya sedih, bolehlah nangis ya boleh, gitu. Kita sampaikan kalau kesedihan kita itu seperti apa, boleh, jangan, wah nggak boleh, ini perasaan nggak boleh, kok saya punya perasaan seperti ini ya, nggak baik ini, wong sudah namanya sudah dewasa dan lain sebagainya. Kadang kan kita tidak lembut pada diri kita sendiri. Kita rasanya nggak boleh kalau punya perasaan yang dalam tanda petik itu rasanya nggak sesuai dengan kebanyakan orang gitu. Nah, kemudian kita yang terakhir ada away, ya melepas kan itu pergi. Wow, ini menarik sekali. Empat kata yang penting yang bisa diterapkan bukan cuma dalam situasi ini, tetapi juga di dalam berbagai situasi ya. Ketika situasi-situasi itu melibatkan emosi kita ya. Tadi Bu Ani sudah memaparkan dengan sangat baik sekali. Pertanyaan saya begini Bu, sebenarnya batasan-batasan apa sih kalau seandainya misalnya si anak sudah memutuskan untuk berpisah nih dari orang tua? Batasan-batasan apa yang harus diperhatikan oleh orang tua maupun anak supaya tidak menggondeli yang tadi Ibu pakai istilah, supaya jangan kebergantungan itu, walaupun sisi yang lain kan kita nggak bisa dong memisahkan kelekatan antara orang tua dan anak ya, bukan berarti berpisah kemudian jadi say bye-bye gitu. Tapi adakah batasan-batasan yang harus diperhatikan baik oleh orang tua maupun anak dalam situasi ini? Ya, batasannya sih tentunya begini, kalau dibilang apa batasannya, ini tiap rumah tangga itu punya hak masing-masing ya. Ini kan kalau dibilang saya mengatakannya secara psikologis maupun ya kalau dari pengalaman dan pengamatan pribadi saya begitu, itu seperti itu, bahwa kalau namanya baru menikah di awal-awal pernikahan sebaiknya memang tinggallah tidak satu rumah dengan orang tua. Untuk apa? Ya untuk supaya beradaptasi, itu namanya ya pasangan itu baru mulai untuk hidup berkeluarga kayak gitu ya, dia perlu waktu untuk beradaptasi. Nah, beradaptasi itu kenapa penting? Karena untuk membangun keharmonisan, intimasi antara suami istri. Nah, kalau ada orang lain kan, ada orang tua, ada ya kadang bukan hanya orang tua ya, keluarga besar ada di situ, ya itu kan rasanya sulit gitu. Saya membayangkannya aja sulit itu. Kalau misalnya, hari ini saya mau bermalas-malasan, nggak keluar kamar, rasanya pengen nonton TV seharian, mau makan di kamar, kan nggak bisa rasanya, loh aturan main di keluarga ini nggak begitu, makan mesti harus di meja makan mesti harus bersama. Nah, ada banyak hal. Nah, padahal namanya kita punya emosi, kita nggak bisa bebas di rumah mertua tentunya. Walaupun mertua itu sudah kaya, orang tua kita sendiri sekalipun pasti sulit gitu. Nah, kalau misalnya sudah beberapa tahun dan kemudian orang tua atau mertua kita sakit dan lain sebagainya, nah ini kan kita bisa bicarakan. Tentunya batasannya ada percakapan
antara suami dan istri itu sendiri. Mereka berdua yang membicarakan. Kalau mereka berdua merasa bahwa setuju, misalnya waktu awal pernikahan, nah orang tua sakit dan cuma dia sendiri, nggak ada lagi yang dititipin keluarga yang lain. Nah, mau bagaimana aja, mau bagaimana lagi gitu kan? Jadi yang penting ada suami dan istri sepakat, batasannya di situ. Kalau nggak sepakat, ya sebaiknya jangan. Jadi pihak suami maupun istri mesti jelas bahwa kita mesti harus bagaimana nih setelah menikah. Mau tinggal satu rumah dengan orang tua, mau tinggal di dekat lingkungan orang tua, atau kita berpisah jauh di luar kota dan lain sebagainya. Nah, itu mesti dibicarakan sebelum benar-benar menikah. Biasanya itu yang saya lakukan ketika ada bimbingan pranikah, begitu konseling pranikah, itu yang saya tanyakan kepada calon pengantin tersebut, apakah mereka kira-kira nanti setelah menikah mau gimana, tentang tinggal di rumah siapa. Nah, itu mungkin hal sepele ya, kayaknya alah tinggal maksudnya ada lah kayak gitu, enggak harus. Nah, padahal enggak, ini mesti harus dipikirkan karena kita ini beda dari latar belakang keluarga yang berbeda, kita mesti kompromi dulu, kita mesti ngobrol dulu, kita mesti punya kesepakatan dulu, satu suami dan istri, supaya kita itu bisa menentukan tindakan selanjutnya. Begitu Pak Endi. Oke, jadi memang kata kuncinya kalau tadi Bu Ani ungkapkan adalah kesepakatan antara suami istri ini penting ya. Pasangan suami istri ini menjadi sesuatu hal yang penting, khususnya ketika memutuskan hal ini ya, apakah mau tinggal jauh atau mungkin tinggal, kalau ada case-case tertentu misalnya karena orang tua sedang sakit, ya mau nggak mau mungkin memang harus merawat, tetapi yang penting kesepakatan di antara suami istri ini boleh ada dulu nih. Ini berarti konsep berpisah sendiri sebetulnya kan memang baik untuk si pasangan suami istri itu ya Bu ya, karena tadi Bu Ani bilang bahwa masa-masa awal pernikahan itu adalah masa-masa di mana kita belajar untuk beradaptasi satu dengan yang lain. Paling tidak butuh space, butuh ruang yang lebih eksklusif antara kita dengan pasangan kita dalam rangka intimasi dan lain sebagainya. Bu, kalau seandainya misalnya terpaksa nih ya, tadi kan ada beberapa, tadi kita sempat bilang juga ada kasus tertentu, misalnya ada teman-teman yang memang mau nggak mau harus tinggal bersama dengan mertuanya di situ. Nah, kira-kira kalau tips-tips dari Bu Ani sendiri nih, gimana caranya membangun apa ya istilahnya relasi bersama dengan orang mertua, misalnya kita dalam posisi menantu nih kalau yang tinggal bersama dengan mertua, mungkin ada tips-tips khusus kalau terpaksa gimana Bu? Oh iya kalau terpaksa, yang penting kan pertama sudah ada kesepakatan dulu. Kalau sudah ada kesepakatan ya ini keluarga akan tinggal serumah misalnya gitu, sudah ada kesepakatan. Nah ini kan list yang pertama sudah dicentang nih, nah, sudah oke. Yang berikutnya ada perlu dibicarakan aturan mainnya seperti apa, gitu. Maksudnya aturan main dalam kehidupan rumah tangga itu seperti apa, itu mesti harus jelas. Jadi kalau misalnya ini di rumahnya siapa, rumahnya orang tua sendiri, mertua misalnya gitu, atau rumahnya anak, nah, itu kan mesti harus jelas. Ini yang mau jadi kepala rumah tangga siapa nih? Anak kah? Atau tetap orang tua? Nah, itu mesti dibicarakan. Nah, kemudian untuk pengaturan kehidupan rumah tangga itu dibicarakan secara terbuka, baik kepada orang tua, tentunya juga pasangan dilibatkan. Jangan ngomong sendiri ya, kadang kan bisa jadi ini karena ini mamiku gitu. Aku cuma ngobrol sama mamiku, tapi suamiku nggak aku beritahu. Nah, nggak, sebaiknya berdua seperti apalah kita membicarakan pengaturan kehidupan rumah tangganya itu seperti apa. Termasuk maksudnya kan hal-hal nanti yang masak siapa, yang belanja siapa, pakai duitnya siapa. Nah, itu harus dibicarakan secara terbuka dengan orang tua atau mertua di mana kita tinggal. Demi untuk supaya ya meminimalkan
percecokan yang ada. Itu mesti kita beritahukan. Nah, cuman kan untuk mencapai pembicaraan dengan orang tua atau mertua, itu suami istri mesti sepakat dulu, mesti ngobrolin dulu, menurut saya begitu. Betul. Jadi memang kuncinya yaitu ya balik lagi kepada kesepakatan, dan saya setuju sekali bahwa memang ada hal-hal tertentu yang memang harus secara terbuka dari awal sudah dibicarakan, bukan hanya di antara suami istri, bahkan juga dengan orang tua, misalnya tempat di mana kita tinggal. Wow, ini menarik sekali, dan walaupun mungkin secara prakteknya belum tentu juga cukup mudah ya Bu untuk diterapkan, apalagi dalam situasi tertentu misalnya karena orang tuanya betul-betul nggak mengizinkan kita untuk berpisah dan lain sebagainya. Bu Ani, di bagian akhir dari live kita malam hari ini, mungkin Bu Ani boleh kasih tips-tips praktis untuk sahabat keluarga yang sedang berada di dalam situasi ini nih, mungkin bergumul untuk memutuskan apakah harus berpisah atau tetap tinggal bersama dengan orang tua. Silakan Bu Ani. Ya, terima kasih Pak Endi. Jadi prinsipnya adalah kesepakatan antara suami dan istri. Itu yang penting ya. Itu perlu digarisbawahi dalam semua persoalan apapun, ini yang perlu dibicarakan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Nah, berikutnya adalah kalau saya mengatakan tips kayak begitu, berpisah dengan orang tua itu untuk bersatu dengan pasangan itu seperti apa? Ya, saya melihat pasti kan sedih lah, ada perasaan sedih. Nah, sedih ini saya buat akronim. Akronimnya adalah untuk supaya kita bisa mengatasi rasa sedih itu, ya kan? Untuk mengatasi rasa sedih itu, yaitu adalah kita ini untuk anak ya, untuk anak, bukan untuk orang tua. Yang S yang pertama ada kita mesti siap mandiri. Jadi bagi anak itu mesti siap mandiri, bahwa ya karena namanya menikah harus siap untuk meninggalkan kehidupan keluarga kita. Ketergantungan kita terhadap orang tua kita itu mesti harus siap. Jadi kita siap untuk mandiri. Karena bersatu dengan pasangan ada untuk membangun kemandirian antara suami dan istri. Nah, apa yang perlu kita siapkan? Ya, berarti siap secara fisik, termasuk rumah, dan lain sebagainya. Kita siap juga secara mental, bahwa nanti kita tidak sedikit-sedikit, ada apa masalah sedikit, kita curhatnya sama orang tua kita. Jadi kan bikin jengkel pasangan kita kalau kita sedikit-sedikit itu curhat gitu. Nah, itu siap secara mental juga. Siap secara finansial juga. Jadi kita mesti harus sebagai anak ya, kita mesti nabung, sudah mempersiapkan bahwa nanti kehidupan rumah tangga itu seperti ini, diaturnya itu seperti ini. Baik juga mengatur emosi. Jadi kalau misalnya, aduh orang tuaku tuh susah banget, kita kan tahu ya orang tua kita tuh tipe yang kayak apa. Mungkin tipe yang selalu apa ya, pengen tahu banget. Nah itu kita mesti atur supaya memberi pengertian kepada orang tua kita bahwa kita itu tidak melupakan mereka, tapi tetap ingat ya, berilah komitmen ke orang tua juga gitu. Nah kita mesti atur itu juga. Nah kemudian itu S ya, siap mandiri. E-nya ada empati. Kita mesti empati, mencoba menempatkan diri pada posisi kalau ini anak kepada orang tua. Kita empati terhadap mereka. Ya, mereka sudah sekian puluh tahun, 25 tahun, 30 tahun membesarkan anak, membesarkan kita, tentu kan pasti ada perasaan sedih. Nah, kita mesti empati bahwa kita itu tetap ingat mereka. Kita tetap harus menjalin relasi dengan telepon, video call, datang ke rumah, berkunjung, ataupun maksudnya bisa mesenin, saya bilang, mesenin makanan kesukaan orang tua kita kalau kita sibuk. Jadi tetap mereka tuh terasa bahwa setelah menikah mereka pun tetap deket gitu dengan anak gitu, dengan anaknya, seperti itu ya, empati. Kemudian sedih, D-nya ini adalah kenapa kita mesti harus bersatu dengan pasangan, itu demi intim dengan pasangan. Jadi ingat bahwa
Kenapa kita mesti harus berduaan dengan pasangan kita? Karena kita tuh mesti intim, kita perlu beradaptasi dengan pasangan, perlu dekat, membangun intimasi dalam pernikahan itu menjadi salah satu keterampilan yang mesti harus diupayakan dan ditanggung-jawabi bersama pasangan suami istri. Jadi kita mesti harus melakukan itu. Nah, kemudian I-nya adalah I-nya. I-nya tuh ingat tetap perhatian pada orang tua. Jadi ingat untuk tetap walaupun dalam kesibukan apapun, tetap ingat untuk kita memberi perhatian kepada orang tua kita. Jangan dilupakan. Jadi ingat perhatian pada orang tua bukan berarti maksudnya kita curhat terus gitu ya, jangan. Karena kita harus ingat kalau saya curhat, kira-kira pasangan saya gimana gitu. Harus kita mikirinnya begitu. Kira-kira seneng enggak kalau saya curhat seperti ini gitu. Itu yang mesti harus kita lihat. Jadi ini lebih pada kita ingat untuk perhatian sama orang tua kita. Jadi kita tahulah kita menyisihkan uang dari gaji kita untuk kita berikan kepada orang tua supaya orang tua ya merasa bahwa anaknya tuh tetap ingat sama mereka gitu. Nah, yang terakhir adalah harmonis, itu tujuan utama pernikahan. Jadi harmonis, kita mesti harus membangun keharmonisan itu sebagai tujuan dari pernikahan. Nah, untuk bisa harmonis tentunya kita itu butuh dekat dengan pasangan kita. Kalau Pak Endi perhatikan, ini tuh ada dialektikanya. Jadi mulai S itu siap mandiri, kan fokusnya pada diri sendiri. Dari anak ya, dari anak. Kemudian empati itu fokusnya kepada orang tua ya, kepada orang tua. Terus demi intim terhadap pasangan, ini adalah kaitannya dengan diri dan pasangan. Kan? Betul. Dan pasangan, supaya kita itu memprioritaskan pasangan. Namanya sudah menikah, prioritas tuh ya kepada pasangan, bukan lagi kepada orang tua. Orang tua pun harus menerima bahwa kenyataannya ketika anak menikah, prioritasnya adalah bergeser, tidak lagi ke orang tua, tetapi ke pasangan. Kemudian ingat ini untuk tetap perhatian pada orang tua, ini perhatian lagi kepada orang tua, ya. Maksudnya perhatianlah, ingat perhatian sama orang tuamu, sama mertuamu, jadi jangan diabaikan. Dan kemudian harmonis itu ada upaya bersama antara pasangan suami istri untuk membangun ini demi untuk keharmonisan gitu dalam kehidupan pernikahan. Jadi kan baik diri sendiri dengan melihat orang tua, pasangan, orang tua lagi, terus pasangan itu sangat penting. Nah, kalau kita bisa melakukan dialektika ini, maka ya berharap bahwa secara idealnya kita bisa makin harmonis, tapi kita tetap sayang dan disayang oleh orang tua maupun mertua kita. Begitu Pak Endi. Oke. Thank you banget Ibu Ani. Iya, dan ini gak ada yang tanya hari ini ya, karena mungkin mereka terkesima mendengarkan penjelasannya Bu Ani. Tapi memang saya setuju banget bahwa konsep berpisah ini bukan berarti kemudian kita meninggalkan orang tua kita dan tidak ada lagi kedekatan antara kita dengan orang tua, tetapi justru ini menjadi sebuah kesempatan. Tadi Bu Ani boleh menutup dengan mengajak kita untuk boleh melihat ini, untuk kita boleh melihat kesehatan mental pribadi kita juga, diri kita sendiri juga, relasi kita dengan pasangan, dan yang paling penting adalah orang tua sendiri ketika kita berpisah, mereka tidak merasa bahwa kita meninggalkan mereka, karena dengan empati dan kita terus mengingat mereka dan memperhatikan mereka, itu menjadi bagian yang bisa kita lakukan. Terima kasih Ibu Ani untuk kesempatan malam hari ini, untuk ngobrol-ngobrol kita di dalam kesempatan malam hari ini, dan saya percaya ini sangat bermanfaat sekali untuk sahabat keluarga, dimanapun sahabat keluarga berada. Kembali saya mengingatkan, ini ada thank you banget sudah memberi pencerahan dan pembekalan dari Ibu Ong Siu Chen ya. Terima kasih. Oke, Ibu Ani sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih Pak Endi. Terima kasih sahabat keluarga. Sampai ketemu lagi hari Selasa dan hari Kamis di jam 7 malam bersama Family First Indonesia. Selamat malam semuanya. Bye bye.